Selamat pagi, saya Batran Leonard dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 6. Hari ini saya akan membuat tugas sejarah saya, yaitu membuat video tentang campur tangannya pemuda-pemuda dalam peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Kalau saya mengambilnya tentang bab yang Orde Baru. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kutipan dari Bung Karno tersebut sudah tidak asing di telinga kamu kan? Sejak dahulu kehadiran pemuda memang dapat dianggap membawa perubahan, terutama peran pemuda dalam pergantian Orde Baru ke reformasi. Di masa itu banyak pemuda yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Alhasil di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa untuk tahu bagaimana pemuda berperan di masa Orde Baru ke reformasi. Akan saya jelaskan hari ini. Pemerintahan masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari 1966 hingga 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Meski ada sebagian yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, ada juga yang dianggap tidak memihak pada rakyat atau merugikan rakyat. Berbagai masalah yang ada di Orde Baru tersebut memicu protes yang menghasilkan dua peristiwa besar di sejarah Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Trisakti yang terjadi pada Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Denpasar melakukan unjuk rasa reformasi, pada 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai pada akhirnya pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tertembak aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulyana Lesmana, Heri Hertanto, Heri Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenang dengan nama tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jawa Tengah. Mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turun dalam aksi keprihatinan. Selain ini di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta. Puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998. Mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI Harmoko menyarankan untuk Presiden mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mengundurkan diri dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 19 Mei 1998. Beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mengundurkan dari jabatannya. Kondisi ini semakin tak terkendali, akhirnya Soeharto untuk meletakkan jabatannya depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai presiden. Lalu ada peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan sudah selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui B.J. Habibie dan tidak percaya pada anggota DPR MPR kala itu. Mereka juga mendesak menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi ini menunjukkan
kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, menyebabkan 217 korban luka-luka. Sejarah Indonesia ini membuktikan bahwa perjuangan pemuda tidak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas. Termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Nah, dari peristiwa di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tidak sedikit dari pemuda yang masih peduli kepada keberlangsungan dan kelancaran pemerintahan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Batran Leonard, pamit undur diri. Terima kasih.